memanfaatkan berbagai macam cara untuk menurunkan berat badan gitu ya. Jadi yang dari pola makan misalnya bisa menggabungkan intermittent fasting ke dalam tadi konsumsi pati resisten. Usia saya 34 tahun, tinggi 170, berat badan 103. Bagaimana cara menurunkan berat badan dan olahraga apa sebaiknya? Sebagai informasi tambahan, pinggang saya lumbar 4 dan 5 menyempit karena kecelakaan motor. Yang pertama mungkin bisa mencoba pati resisten tadi Pak, itu akan membantu. Terima kasih pertanyaannya, selamat malam Pak Beni. Untuk umur 34 dengan berat badan segini sangat mendesak untuk diturunkan ya. Saya hitung sekilas aja ya, karena kalau mau cepet masukin angkanya ada aplikasi untuk menghitung indeks massa tubuh. Tapi kalau mau gampang tinggal 170 dikurang 100, 70 dikurang 10%-nya. 70 kurang 7, 63. Jadi berat badan idealnya kurang lebih ya Pak Beni kurang lebih 63 kilo. Nah dari 103 ke 63 itu kan 40 kilo ya. Jadi kurang lebih menurunkan berat badannya 40 kilo. Tapi kalau mau naik masih boleh sampai sekitar 70-an masih oke. Jauh banget loh. Saya kan juga 63 itu berat badan yang sangat idealnya. Sangat idealnya, tapi masih boleh geser antara 10 sampai ya 20% masih boleh lah. Nah, ini kan PR yang cukup besar. Jadi dibutuhkan kemauan dan konsistensi yang yang benar-benar dijalankan gitu dengan cara mengatur pola makan. Sebenarnya kalau dibilang susah, nggak susah-susah banget ya. Karena yang paling gampang itu tadi pati resisten. Terus kalau mau cepet memanfaatkan berbagai macam cara untuk menurunkan berat badan gitu ya. Jadi yang dari pola makan misalnya bisa menggabungkan intermittent fasting ke dalam tadi konsumsi pati resisten. Terus bisa menurunkan cemilannya. Bisa dengan cara mengubah komposisi makanannya. Bisa dengan cara menurunkan misalnya lemak-lemak yang ada. Misalnya kalau yang biasanya gorengan itu tinggi kalori. Jadi misalnya telur goreng dengan telur rebus itu kalorinya udah lumayan jauh gitu. Oh gitu? Iya. Campur sama telur? Enggak. Telur rebus, telur kukus dibandingkan dengan telur dadar atau telur ceplok itu kalorinya lebih tinggi yang telur digoreng. Kentang rebus dengan kentang goreng kalorinya lebih banyak kentang goreng. Pokoknya goreng-goreng itu biasanya kalorinya akan makin besar, apalagi kalau gorengannya ukurannya kecil-kecil. Jadi kayak misalnya orek tempe tuh kan kecil-kecil tuh dipotongnya, makin halus kalorinya biasanya makin banyak tuh. Karena kalau gorengnya gelondongan nggak jadi orek tempe. Nggak, maksudnya kan ada orek tempe yang segede-gede jari gitu, ada yang halus-halus gitu kan. Semakin halus semakin tinggi kalorinya biasanya ya. Ini ngebayangin. Tapi kan ada tempe goreng yang potong-potong. Kan ada tempe yang gede-gede gitu. Itu kalorinya. Maaf sahabat Sonora, kita semua tertawa. Namanya gede. Iya, carinya yang gede-gede. Bisa gini deh, ayam deh. Kan ada ayam yang pop chicken apa sih yang cuman seluas jari dibandingkan dengan ayam goreng yang walaupun sama-sama goreng gitu ya. Yang kecil-kecil itu akan lebih tinggi kalorinya dibandingkan dengan yang gede. Biasanya ya, biasanya kenapa? Karena permukaan untuk minyak goreng itu masuk ke dalam bahan makanan lebih luas kalau dia dipotong kecil-kecil. Kebayang nggak? Kalau gede kan cuma luarnya itu kan dikit doang kan. Tapi kalau begitu dipotong kecil-kecil kan dia bisa masuk dari lebih luas gitu permukaannya. Terus olahraga apa? Kalau untuk berat segini saya tidak menganjurkan olahraga yang intensitasnya tinggi. Tidak menganjurkan olahraga yang high impact. Jadi yang kalau nggak biasa olahraga, mulai dengan olahraga yang intensitas rendah dulu, sebentar aja dulu, tapi rutin. Lama-lama dinaikkan waktunya, jadi misalnya mulai dengan 5-10 menit dulu. Kalau bisa naik lagi 10-15 menit. Terus intensitasnya rendah dulu, jalan misalnya jalan nyantai dulu. Kalau udah bisa jalannya agak cepet dikit. Kalau udah bisa jalan cepet gitu. Atau olahraga dalam air, jalan di kolam renang, berenang gitu ya. Atau sepeda statis. Intinya jangan banyak benturan. Karena kalau
orangnya besar, badan atasnya berat. Jadi ketika dia lompat-lompat, kalau high impact kan banyak benturan lompat-lompat. Nah, ketika dia mendarat, maka sendi-sendi penopang tubuh jadi di pinggul ya, di tulang antara tulang paha dengan tulang panggul, kemudian di lutut, di pergelangan kaki akan menderita tekanan yang lebih berat daripada kalau orangnya kurus. Jadi kalau untuk berat segini tidak dianjurkan yang high impact. Olahraganya nyantainya yang low impact. Intensitasnya mulai dari rendah kalau belum biasa, pelan-pelan dinaikin intensitasnya sampai ke sedang. Kalau berat badannya udah bagus lagi, boleh naik sampai ke intensitas tinggi.